Kami dari kelompok 3 sejarah kelas 10G akan mempresentasikan atau melakukan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Muzain, yaitu tugas sejarah untuk meneliti sejarah tentang beberapa sejarah di makam atau di Kota Mataram. Untuk mempersingkat video atau waktu, langsung saja mengikuti video kami. Let's go! ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم وهاي Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa kami minta waktunya sebentar untuk mewawancarai? Oh, boleh. Boleh tolong jelaskan kepada kami sejarah Datuk Ahmad Red. Dulu begini sejarahnya Datuk Red, nggih. Datuk Red dari semasa hidup ini ya, yang saya ceritakan sekarang ini sebatas pengetahuan dan penglihatan ya. Mungkin dari usul asal masih kecil beliau kita kan nggak tahu di mana mereka itu waktu kecil, dilahirkan di mana juga kan. Sebatas pengetahuan saya, penglihatan. Dulu Datuk Red ini, usul asal Datuk Red dari Kelayu, abahnya yang bernama Datuk Umar Kelayu. Sehingga mereka sudah besar gitu, pindahlah ke Karangpanas Ampenan. Mereka tinggal di sana. Nah, terus tapi dia tidak menetap di situ, tinggallah di saudaranya di sini di Karangkelok, namanya Nini Eyam. Di situ dia tinggal sampai mereka itu meninggal di situ. Datuk Red. Ini kalau kita potong-potong kan sedikit-sedikit, jangan terlalu panjang. Kalau kita mau ceritakan sejarah Datuk mungkin tidak habis-habis, 2 hari 3 hari tidak habis. Sekarang kita ceritakan apa yang ada aja ya. Dulu Datuk ini semasa hidup beliau tidak pernah merugikan orang. Dia bilang halal. Kalau tidak dikasih, Datuk Red minta bilang halal itu, dengan seketika dia kebakaran. Orang yang tidak memberi. Padahal kalau dia diberi Datuk Red ini, apa dia bilang halal itu, dia akan bertambah. Tapi takut orang itu memberi, maka dia kena batunya gitu sudah. Nah, kebakaran seperti di Ampenan dulu, dia bilang halal, minta kain tidak dikasih, tidak begitu lama kebakaran lah pasar itu. Nah setelah itu jalan terus Datuk, pokok keliling terus Datuk ini. Pas di Rembige dia kecelakaan, keserempet mobil, kena kaki kiri atau enggak kanan. Akhirnya dibawalah ke Karangkelok.
mau dibawa ke rumah sakit, tidak usah katanya. Besok 1 minggu saya bisa jalan. Pas 1 minggu dia lari, Dato. Tidak perlu dibawa ke rumah sakit, langsung bisa jalan. Tidak begitu lama, meninggallah beliau di situ, di Karangkelok. Waktu mereka meninggal, ramenya luar biasa. Begini luas kuburan itu dari rumah saudaranya itu tidak dipikul caranya, dia diboyong begini ke tangan stafet gitu sampai ke dalam kuburan ini gitu. Setelah mereka dikeluarkan dari kerangka, dari anaknya itu sudah dari kerandanya itu, terus diturunkan, lemas itu kain itu seolah-olah seperti tidak ada isinya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya berdiri di situ. Di situ saya paling kecil, orang besar-besar. Waktu nurunkan jenazah Nini ini, kalau tidak salah orang 4 di bawah. Gitu. Waktu itu dia lemes. Kalau memang ada isinya kan pasti keras. Ini lemes dia. Apakah dia ada atau tidak, kita tidak berani ngomong begitu kan. Yang penting itu saya tahu. Nah setelah itu bekas potong-potongan bambu keranda itu tidak ada, hilang semua. Benang-benang yang sedikit hilang, habis. Siapa yang ngambil kita tidak tahu. Dan semua tulisan anunya, semua beras-beras pelangarnya itu ya, tulisan Allah. Datuk sejarahnya. Nah terus setelah itu rame orang di sini tuh, sampai tembok saya ambruk dulu, saking ramenya, didorong sama orang melayat ini, sama jamaah-jamaah itu. Tidak begitu lama, paginya ambruk, terus paginya juga dibawakan saya bata. Siapa yang bawa itu tidak tahu juga, sama semen dikasih ini, pakai tembok lagi, tembok rumahnya digitupkan. Saya dari mana tidak perlu tahu, dia bilang. Itu makanya Dato ini nggak mau merugikan, dia selalu memberi. Dato Tretno itu yang sebenarnya saya tahu kan. Terus mau tanya apanya lagi? Jadi kalau untuk wafatnya itu kira-kira tahun tanggal 81 kan di sana ada. 45. 85? 45. Oh 45, di sana kan ada. 45 hari Kamis. Hari Kamis beliau meninggal kan. Karena 85 ya hari wajar lah Kamis. beliau Tanggal meninggal 8 karena kita tahu. tua kan usianya. Sama Dato ini, karena Dato ini kan tidak punya pondok, dia tidak ngajar, tidak punya pondok pesantren, tidak punya murid. Cuma dia keliling trek itu aja ngomong. Dia minta banyak zikir, banyak diam, banyak zikir, banyak diam, cuma itu. Jangan mau tahu urusan orang, jangan berkeinginan enak-enak. Cuma itu. Coba ketemu sama cucunya itu mungkin bingung kamu. Seperti temanmu duluan kan, sampai bingung. Filsafat betul ini yang kita ada. Tapi kasihan saya lihat. sampai akar-akarnya gitu. Iya. Kalau saya kan tidak begitu hanya sebatas pengetahuan dan penglihatan itu aja saja. Rame ya orang dulu waktu meninggal beliau. Ikut menyaksikan terus Iya. wafat. Menyaksikan. Ceritain kita secara Iya. singkat Iya. tentang Secara perjalanan singkat, Dato iya. Haji. Terima kasih banyak. Sekarang mungkin bisa izin pertanyaan. Oke. Dari Kalau pertanyaan. ya pertanyaan bisa saya jawab, saya jawab. Ya, kalau enggak, jangan kecewa ya. Apa adanya aja. Oke. Jadi kalau pertanyaan pertama, tahun berapa beliau almarhum lahirnya? Datuk Red, Iya. lahirnya. Ini kan pertanyaan masih kecil ya. Nah, saya maaf, saya tidak tahu masalah kelahiran beliau. Kelahiran Datuk itu dulu kalau tidak salah di Jawa, di Banyuwangi.
Ya, darah Jawa. Ibunya si Nini ini Datuk Tret ini orang Jawa. Banyuwangi. Keturunan. Bapaknya, abahnya si Datuk Tret itu dari Kelayu. Namanya Datuk Umar. Iya. Kalau tanggal lahirnya Datuk juga saya tidak tahu. Nanti kalau saya cerita kan berlebihan atau berkurang salah. Terus Mungkin juga kenapa kira-kira bisa dikasih nama Datuk apa Tret? Datuk Tret itu nama anaknya aja itu. Nama samaran Tret. Asli namanya Datuk Ahmad Badarudin. Aslinya itu kalau bilang Tret itu nama anunya itu. Nama apa? Samaran. Ya, samaran. Kalau boleh tahu kenapa dikasih nama samaran gitu? Ya juga saya kan kurang tahu. Oh, emang dari Ya, dulu gitu. kebiasaan dia ngomong kebiasaan begitu. dia ngomong begitu. Dia bilang kan jalan. Itu jalannya itu. Terus ketawa hak gitu. Datuk. Mungkin kita juga nggak paham kan apa maksud Tret itu. Mungkin kita tujuan Datuk ini mungkin ini ya harus kita Tret itu bersama-sama, maksudnya kasih sayang itu. Itu mungkin makanya Tret gitu. Hak katanya. Hak itu betul sebenarnya mungkin begitu, tapi kan kita juga nggak tahu. Nanti kalau Datuk itu mau nanya ini sampai akar-akarnya nanti dikasih tahu, tapi kan beliau masih ke Lombok Timur. Itu dia. Coba tagihan kesini ketemu. Sebagian sekolah. Kita sebenarnya kan ke sore maksudnya. Ya, Ke sore. iya. Kalau dia kan agak pagian, ada di sini sekitar jam 9-10. Sebentar dulu sini pergi lagi ke timur dia. Terus apa yang lain? Mungkin ada kisah orang Datuk. Mungkin ada. Karomah. Memang Datuk ini karomah. Kalau Datuk Tret ini karomah, dulu ada orang jadi petani kan. Si petani ini bosnya pergi haji. Terus dia kan kepingin si Datuk ini menghampiri mereka. Kamu besok Mekah Madinah. Apa saya mau pakai ke Mekah? Itu kan. Tahu-tahu diajak dia ke kebun di pohon ubi di situ. Dari situ mereka berangkat sehingga sampai Mekah. Kaget ini bosnya ini. Yuk, kok kamu ini tiba-tiba ada di sini? Kamu pakai apa? Siapa teman kamu? Tidak perlu diceritakan, saya tidak dikasih cerita. Begitu dia bilang. Akhirnya pergilah ketemu sama bosnya di Mekah. Bingung dia. Sampai pulang dia cerita, bosnya saya ketemu sama ini di Mekah. Dia berangkat sama siapa, saya nanya, tidak mau ngasih tahu. Paman juga begitu. Dia kan ngambil upah ngujak begini kan. Ya dia masuk datang. Sudah Mekah Madinah katanya Datuk ini. Apa saya mau pakai ke Mekah, sedangkan saya ngambil upah ini. Ambil potlot, ambil kertas, dicarikan. Cuma kertas kan sedikit, sama potlot tukang kayu yang gepeng itu merah. Itu dipakai nulis Tret ini. Tulisannya itu seperti rambut kerukut. Itu dikasih lah, bawa ini besok kita ketemu di Mekah Madinah katanya. Nggak begitu lama pergi dia ke Mekah. Itu kan beda. Kalau sekarang kan nggak ada, ramah dia. Ya itu. Mungkin cukup segitu aja pertanyaan dari kita. Kayak, ya kurangnya mohon maaf. Jadi sebelumnya kita mau tanya nama bapaknya. Datuk, nama saya Pak Darsiah. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini Anda benar atau salah kan saja kurang lebihnya ya.
Jangan keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang baik, orang yang cerdas, menjadi guru ya. Mudah-mudahan berhasil. Sekian dari kelompok 3 kelas 10 game sejarah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami dari kelompok